Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Reni Respita. Kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi 1. Nah, di pertemuan ketiga kali ini, materi yang akan dibahas adalah pencatatan transaksi keuangan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa materi. Yang pertama, pengertian jenis dan bentuk perusahaan. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan perusahaan perseorangan. Dan yang kelima, praktikum pencatatan transaksi bisnis menggunakan persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, pengertian dan jenis-jenis perusahaan. Nah, sebelum kita melakukan pencatatan akuntansi, tentu terlebih dahulu harus dipahami dahulu entitas bisnis yang menggunakan atau membutuhkan pencatatan akuntansi tersebut. Atau kita sebut saja adalah perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Perusahaan merupakan satuan kegiatan yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi ada dua pelaku ekonomi di sini. Yang pertama adalah produsen sebagai pengelola sumber-sumber ekonomi sehingga menghasilkan barang dan jasa, dan yang kedua adalah konsumen atau masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut, dimana kalau produsen tujuannya tentu memaksimumkan keuntungan dan konsumen tujuannya adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Nah, ada 5 jenis-jenis perusahaan atau saya menyingkatnya dengan AJP. Pertama, perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang mengelola atau mengolah hasil perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menghasilkan jasa dan menerima penerimaannya setelah jasa tersebut diselesaikan. Yang ketiga, perusahaan industri merupakan perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Yang keempat, perusahaan perdagangan merupakan perusahaan yang menyalurkan atau menjual produk kepada konsumen langsung tanpa mengolah atau mengelola bahan baku terlebih dahulu. Yang kelima, perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang mengolah atau mengambil sumber daya alam seperti pertambangan, batu bara, dan lain-lain. Kemudian bentuk-bentuk perusahaan ada 3. Pertama, BUMS, BUMN, dan lain-lain. BUMS atau badan usaha milik swasta ada beberapa. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau PO, merupakan perusahaan yang dimiliki atau atas nama satu orang sehingga semua pertanggungjawaban dibebankan kepada orang tersebut. Sementara firma itu adalah sekutu, tapi mereka di situ sebagai mitra dan beban atau tanggung jawab dibebankan kepada berdua atau 3 orang kalau misalnya lebih dari 2, dan seterusnya. Nah, perseroan komanditer atau CV ini juga adalah persekutuan, tapi di sini mereka bukan partner seperti di firma, tapi di sini ada yang dinamakan sekutu aktif dan ada yang dinamakan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif, dia aktif dalam kegiatan perusahaan, ikut menyertakan modal dan pertanggungjawabannya juga berdasarkan modal dan keaktifannya di perusahaan tersebut. Sementara kalau sekutu pasif tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan dan kalau menerima kerugian, pertanggungjawaban hanya sebesar modal yang disetorkan saja.
Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang terdiri dari kumpulan modal-modal. Nah, rapat kekuasaan tertinggi nanti akan berada pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama dan asas kekeluargaan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Kemudian BUMN atau badan usaha milik negara, ada perseroan terbatas, ada perusahaan umum negara atau perum, ada perusahaan jawatan, dan ada perusahaan daerah. Nah, kalau perum dan perjan saya rasa sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah berubah bentuknya menjadi persero dan perusahaan lain-lain. Nah, ini tugas saudara nanti, coba saudara cari apa saja contoh perusahaan lain-lain selain masuk kategori BUMS dan BUMN. Jawabannya nanti silahkan saudara tulis di kolom komentar. Kemudian, apa yang dimaksud dengan persamaan akuntansi? Persamaan dasar akuntansi dibuat untuk mengutip perubahan yang terjadi dalam aktiva, utang, dan modal pemilik yang timbul dari transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang atau ekuitas. Jadi dasar pengelolaan keuangan di akuntansi dinamakan persamaan akuntansi. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya aset atau penggunaan dana yang diperoleh oleh perusahaan itu didapatkan dari utang atau dari modal pemilik. Nah, sehingga pencatatannya dipersamakan dalam persamaan akuntansi. Nanti untuk lebih jelas ada contoh-contohnya. Nah, kemudian kita lihat dulu sedikit apa saja sih jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi merupakan laporan yang mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Kelima, catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang kelima ini, hal-hal yang tidak bisa diungkapkan di keempat laporan sebelumnya ditambahkan di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, persamaan akuntansi tadi itu bentuknya seperti apa? Umumnya komponennya ada 3. Harta atau aktiva atau aset sama dengan kewajiban atau liabilitas atau dikatakan utang ditambah ekuitas atau modal. Nah, harta itu sendiri terdiri dari kas, piutang, gedung, kemudian peralatan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Kewajiban atau utang itu biasanya terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang dagang, utang bank, dan lain-lain. Ekuitas sendiri adalah setoran modal oleh pemilik, bisa berupa saham. Nah, kalau dibalik, harta sama dengan utang tambah modal. Berarti utang atau kewajiban sama dengan harta dikurang modal, dan ekuitas atau modal sama dengan harta dikurangi kewajiban. Itu persamaan akuntansinya. Nah, contoh transaksi bisnis. Transaksi itu apa sih? Transaksi merupakan segala aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan pada posisi keuangan perusahaan. Baik transaksi itu eksternal maupun internal. Kalau eksternal berarti transaksi itu berkaitan dengan pihak di luar perusahaan
dan internal transaksi tersebut terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi? Setiap transaksi akan mempengaruhi persamaan akuntansi. Bagaimana pengaruhnya? Maka kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta rupiah. Nah, persamaan akuntansi yang pertama, kalau ada pembelian kendaraan, maka otomatis kas akan berkurang karena tunai tidak disebutkan di situ secara kredit. Dan yang kedua, kendaraan bertambah senilai 100 juta rupiah. Ingat, setiap membuat persamaan akuntansi harus dipikirkan alasannya, logikanya, dan harus balance atau seimbang. Contoh kedua, suatu perusahaan membeli sebuah mesin fotokopi seharga 50 juta rupiah secara kredit. Maka pengaruhnya pertama, peralatan bertambah senilai 50 juta rupiah, dan yang kedua, utang bertambah 50 juta rupiah karena dilakukan secara kredit. Nah, kadang-kadang bisa juga terjadi 3 akun atau 3 hal yang langsung dipengaruhi. Misal ada sebagian yang dibeli tunai dan ada sebagian yang dibeli kredit. Maka otomatis kalau begitu kejadiannya, maka mesin fotokopinya bertambah misalnya senilai 35 juta, kasnya berkurang 20 juta, dan utangnya bertambah 15 juta. Nah, misalnya seperti itu kalau pembeliannya setengah secara tunai dan lebihnya kredit. Contoh yang ketiga, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta rupiah secara tunai. Berarti kas di sini bertambah senilai 80 juta rupiah dan kendaraannya berkurang senilai 80 juta rupiah. Yang keempat, perusahaan menjual kendaraan 150 juta rupiah secara kredit. Kalau menjual berarti ada piutang yang bertambah karena dilakukan secara kredit senilai 150 juta rupiah dan kendaraannya pasti berkurang nilainya 150 juta rupiah. Contoh yang kelima, suatu perusahaan membayar hutang senilai 50 juta rupiah. Berarti hutangnya berkurang dan kasnya juga berkurang senilai 50 juta rupiah. Ingat, harus balance. Yang keenam, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta rupiah ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Berarti kalau tambahan modalnya bertambah 75 juta rupiah dan kasnya bertambah 75 juta rupiah. Hal sebaliknya bisa saja terjadi kalau pemilik itu melakukan penarikan modal misalnya senilai 75 juta, maka kebalikannya modal berkurang 75 juta dan kasnya juga berkurang 75 juta. Transaksi yang ketujuh, misalnya perusahaan melakukan pembayaran hutang. Berarti hutangnya berkurang dan kasnya juga berkurang 100 juta rupiah. Nah, begitu seterusnya. Banyak contoh-contoh lain yang bisa saudara baca nanti di berbagai sumber atau saudara tanyakan ke saya juga boleh. Nah, untuk link tugas ada saya lampirkan di Google Drive. Ini adalah link yang bisa saudara download, dan jika ada pertanyaan saudara juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.